Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak Majlisil Ilm Masjid Al-Mukhlisin, jamaah yang saya muliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin jamaah Majelis Ilm Masjid Al-Mukhlisin, pendidikan secara sederhana dikatakan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Sebagaimana kata Abdurrahman Saleh yang menjelaskan bahwasanya manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Manusia dilahirkan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan yang dikatakan interaksi sosial, di mana manusia ketika dilahirkan tidak sama dengan binatang-binatang. Kalau kita contohkan kepada kambing, begitu kambing melahirkan, begitu 1-2 menit sudah berdiri. Tapi manusia tidak. Manusia harus ada interaksi sosial. Ada yang mendampingi ketika baru lahir. Apakah itu suster, apakah itu bidan, bahkan kadang juga orang tuanya yang laki-laki bisa mendampinginya. Ini menandakan bahwasanya manusia itu dilahirkan itu lemah. Tetapi dari kelemahan ini manusia diberikan kekuatan, di mana kekuatannya itu adalah akal. Disitulah yang membedakan antara binatang dengan manusia, yaitu akal. Jadi manusia itu begitu dia dilahirkan, begitu dia berpikir. Kenapa dia berpikir? Karena manusia itu memiliki akal. Bapak-bapak barangkali perlu pertanyakan, apakah sama berpikirnya bayi dengan berpikir kita sekarang? Itu tidak sama. Berpikir bayi itu ketika bayi, berpikir sekarang ketika kita sekarang. Apa yang menyebabkan demikian? Karena itu adalah proses. Proses ini itulah berkembang melalui akal. Dan kita menjadi seperti sekarang ini tidak bisa begitu saja berkembang kecuali melalui akal. Jadi seseorang itu menjadi seperti sekarang itu dengan akalnya, bukan dengan apa-apa. Dengan akal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sekarang ini kita seperti sekarang ini ya, itu ada proses. Prosesnya itulah yang dikatakan pendidikan. Jadi kita masih sedang dilahirkan itu sudah ada pendidikan. Jadi dasar saya tadi itu mengatakan bahwasanya manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan.
Di dalam hal ini ya kemarin saya kita diskusikan mengenai masalah manusia lah, masalah apalah, saya katakan apa yang saya mau diskusikan hari ini. Saya tanya kepada Pak Ustaz, apa yang saya bisa lakukan Ustaz? Ustaz bilang, terserah Ustaz apa yang kita mau lakukan. Jadi saya merenung tadi malam dan saya membaca-baca, ternyata terbuka di kepala saya bahwasanya yang saya akan angkat ini adalah manusia. Jadi hari ini, pagi ini saya akan mengangkat tema hakikat, benar, dan kebenaran manusia. Walaupun kita katakan bahwasanya hakikat, benar, dan kebenaran itu milik Allah, betul, itu adalah milik Allah mutlak. Tapi ada juga milik manusia yang mutlak dan ada yang nisbi. Milik manusia, hakikat dan benar dan kebenaran yang mutlak itulah nisbi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nisbi adalah relatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi manusia ada hakikat, ada yang benar, ada yang kebenaran. Nah, sekarang di dalam pemahaman tentang hakikat manusia itu, ya kalau kita lihat dulu para pemikir-pemikir di luar Islam itu mengatakan yang pertama-tama barangkali ini yang saya akan ungkapkan adalah Charles Darwin. Charles Darwin ini menetapkan bahwasanya manusia itu sejajar dengan binatang. Kenapa? Karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori ilmu turunan, kemudian teori pilihan alam. Inilah yang dipakai oleh Darwin, yaitu teori descendensi, ilmu turunan, dan teori natural selection, yaitu teori pilihan alam. Itu pendapat Darwin. Sehingga muncullah sebahagian, tapi tidak semua manusia juga berpendapat demikian, mengatakan manusia itu asalnya dari binatang. Tetapi setelah kita melihat bahwasanya binatang dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Tidak ada perkembangan. Memang binatang itu punya pengetahuan. Tapi pengetahuan binatang itu adalah instingnya. Sama dengan anjing. Anjing itu punya insting. Instingnya itu adalah mencium. Jadi dari dulu sampai sekarang itu instingnya adalah mencium. Itulah yang dipakai oleh orang penyidik untuk mengetahui bagaimana mendapatkan hal-hal yang tidak bisa terungkap melalui anjing pelacak itu tadi. Tapi manusia tidaklah berarti bahwasanya manusia tidak punya insting. Manusia punya insting, tapi insting manusia itu sangat sedikit. Tidak banyak. Dan hampir semua yang dimiliki oleh binatang itu ada pada manusia. Penglihatan bagi kucing, itu kuat penglihatannya, itu instingnya. Manusia punya insting. Tapi manusia ini punya insting, itu terangkat insting itu dengan akalnya. Bukan dengan apalagi instingnya itu sendiri. Maka disitulah pengetahuan manusia. Pengetahuan binatang itu statis, sedangkan pengetahuan manusia itu dinamis. Makanya saya katakan tadi bahwasanya manusia itu sejak dia lahir sudah belajar. Dengan mempelajarinya itulah dikatakan dinamis. Sampai sekarang kita ini itu masih belajar terus. Kalau ada orang yang tidak mau belajar lagi, tidak mau membaca lagi, saya kira sudah bisa, tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang lagi kalau manusia tidak mau membaca. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya membaca ini bukan hanya membaca
buku, bukan hanya membaca Quran, menyimak pun membaca. Melihat sekitar kita membaca. Sebagaimana Iqra itu sebetulnya membaca itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi membaca alam ini, membaca apalagi namanya, membaca apa di sekitar kita, membaca apa yang belum kita lakukan, belum kita ketahui. Itu namanya kan memikirkan hal tersebut. Itu membaca juga namanya. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu Ernest Haeckel, yaitu 1834 sampai 1919, menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang. Nah, ini juga hampir sama dengan Darwin ini. Berruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Saya tidak perlu banyak singgung ini karena sudah disinggung tadi itu Darwin. Kemudian Aristoteles. Aristoteles ini 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia menyatakan bahwasanya manusia itu sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Inilah barangkali sampai sekarang Aristoteles itu yang orang barangkali tidak sadar apa yang dia geluti sekarang itu mengenai ilmu, mengenai teori-teori, itu teori Aristoteles. Barangkali orang mengatakan, apa Aristoteles? Itu kan orang filosof tidak tahu ini. Tunggu dulu. Seorang filosof begitu, seorang pemikir begitu, tidak langsung kita mengatakan itu tidak baik. Makanya sebelum kita mengatakan itu tidak baik, lihat dulu apa isi daripada pemikirannya. Karena ada juga orang-orang di luar kita ini, maksudnya di luar Islam, ya pemikirannya bagus dan memungkinkan untuk kita masukkan di dalam apa yang kita lakukan. Karena tidak semua juga pemikiran-pemikiran orang itu tidak bagus. Makanya sebelum kita mengambil, sebelum kita bertindak, berpikir dulu apa yang akan kita lakukan. Makanya inilah yang menjadi sekarang ini Aristoteles ini sampai sekarang itu sampai sekarang kita masih masih geluti hal tersebut. Walaupun kita tidak sadari bahwasanya itu adalah dari Aristoteles. Tapi kalau orang yang menggeluti ini dia tahu bahwasanya itu asalnya dari Aristoteles. Tapi kalau tidak, itu tidak. Dia hanya mengatakan itu kan ilmu harus begini, ya betul, itulah ilmu. Kemudian ahli mantik ini yaitu ahli mendefinisikan manusia adalah al-insanu hayawanun natik. Itu bahasa Arabnya al-insanu hayawanun, itu berarti manusia itu adalah yang binatang yang berbicara. Ya, barangkali kita bertanya-tanya, binatang kan ada yang bisa bicara. Burung beo bisa bicara karena diajar. Apakah dia bisa diajar? Tapi manusia, ya, memang instingnya sudah begitu. Dia harus melalui proses sehingga dia bisa bicara. Kita ketahui bahwasanya ketika kita dilahirkan tidak bisa apa-apa. Yang pertama-tama barangkali yang dianukan ini adalah mana saya mau minum ini, saya mau lapar. Ya itu yang dia cari pertama-tama. Kemudian setelah itu kan tidak kelihatan Pak, itu matanya itu tidak kelihatan. Meraba-raba apa semuanya. Inilah semuanya adalah proses. Proses inilah yang dikatakan pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi manusia sebetulnya itu adalah inti poros atau inti pendidikan itu sebetulnya. Kemudian dalam Islam ini manusia dipandang sebagai manusia, bukan dipandang sebagai binatang. Ya manusia. Kenapa demikian? Ya saya mau mengambil ini bahwasanya kita ini manusia sebetulnya ya memang asalnya dari tanah. Dan itulah yang yang kita dari tanah ini, tapi mohon maaf,
Bukan kita sekarang yang langsung dari tanah, tapi hanya Nabi Adam alaihissalam yang langsung dari tanah. Tapi kita ini adalah berasal dari saripati tanah. Apa yang dimakan oleh laki-laki dari tumbuh-tumbuhan atau binatang yang makan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia itu, bagi laki-laki itu memproduksi sperma. Bagi perempuan adalah ovum. Itulah yang apalagi namanya? Itulah yang bergabung, itulah yang bercampur, itulah yang menyatu, itulah jadi kita semuanya. Jadi kita ini sebetulnya lahirnya kita ini penuh perjuangan. Kenapa saya katakan penuh perjuangan? Karena coba bayangkan ribuan sperma, ribuan indung telur, hanya satu yang membuai. Ya kita-kita inilah. Makanya kalau ada manusia yang tidak memiliki rasa perjuangan, saya tidak tahu apa namanya. Karena memang instingnya, memang nalurinya manusia itu adalah berjuang. Tapi jangan mengatakan berjuang itu bilang hanya satu saja, tidak. Berjuang apa namanya, mendapat ilmu itu berjuang juga. Berjuang apalagi namanya, yang itulah ininya berjuang, yang namanya manusia berjuang. Nah, kemudian di dalam ini saya ambil ayatnya ini surah Al-Imran ayat 59, ya saya bahwasanya kita itu dari tanah. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Di sini apalagi namanya yang artinya dulu, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Adam tidak memiliki orang tua. Tidak ada bapaknya. Dia langsung jadi. Tidak ada ibunya. Tidak ada. Isa ada ibu, tidak ada bapak. Orang mengatakan, kenapa dia lahir tanpa bapak? Dia asalnya sama dengan Adam alaihissalam yang berasal dari tanah. Kalau Allah Subhanahu mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Apapun yang ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa ditolak-tolak. Ini. Kemudian di dalam manusia itu, hakikat manusia itu ada namanya roh dan ada jasad. Roh itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jasad itu dari apalagi namanya dari tanah. Manusia bisa seperti kita ini karena ada roh. Coba roh tidak ada, sudah bukan lagi manusia namanya, tapi mayit, mati. Orang mati. Olehnya itu di dalam diri kita ini 3/4 yang ada dalam diri kita ini adalah roh. Selainnya itu adalah jasad. Jadi begitu roh tidak ada, jasad tidak ada apa-apanya. Roh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jasad ya kembali kepada asalnya, yaitu adalah tanah. Di mana tanah ini adalah orang mengatakan ya tanah ini adalah tanah yang apalagi namanya, yang hina atau apa. Betul memang kita hina dari asalnya tanah, tetapi ingat kehinaan ini tidaklah berarti kita hina dengan apalagi namanya kita hina kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ya olehnya itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa larangannya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi mulia. Tapi kalau kita tidak jalankan itu lebih hina daripada binatang. Ini maksudnya. Kemudian ya saya kira ini catatannya banyak, tapi itulah yang memungkinkan. Saya hanya ingin ringkas-ringkas saja sedikit. Ya, ini menurut pemahaman para pemikir Islam tentang manusia. Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rushd, komponen jasad menurut Al-Farabi itu berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk
rupa, berkualitas, berkadar, bergerak dan diam serta berjasad dan terdiri atas organ. Itu Al-Farabi. Al-Farabi seorang filosof Islam. Ya. Kemudian Al-Ghazali menganggap bahwasanya komponen jasad itu adalah memberikan sifat jasad manusia yang ada dalam bumi, yaitu dapat bergerak, memiliki rasa, ya rasa, berwatak gelap dan kasar, berwatak gelap dan kasar, dan ini tidak berbeda dengan benda-benda lain. Kalau Ibnu Rusdi berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi. Nah, ini. Kemudian komponen jiwa, menurut Al-Farabi, komponen jiwa itu berasal dari pencipta yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Hal ini karena jiwa merupakan roh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyamai zatnya. Kemudian Al-Ghazali, jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui dan sebagainya. Sedangkan unsur jiwa merupakan unsur rohani sebagai penggerak jasad untuk melakukan kerjanya yang termasuk alam gaib. Kemudian ada yang keempat ini berpendapat, Ibnu Mashkawai itu mengatakan tidak cukup hanya dua dalam kehidupan kita ini, manusia itu tidak cukup hanya apalagi namanya, ada namanya roh dan ada jasad, tapi ada sebelumnya itu, yaitu namanya haya. Haya bukan berarti malu, tapi ini haya adalah hidup. Coba bayangkan sperma ketemu ovum, itu ada kehidupan. Tapi kehidupan di sini tidak ada rohnya. Nah, ini yang dimaksud Ibnu Mashkawai bahwasanya masih ada lagi selain jasad, roh, ada lagi haya, kehidupan. Itu tadi antara antara sperma dengan ovum itu bergerak. Bergerak itu mesti hidup. Tidak mungkin tidak hidup tapi tidak bernyawa. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sedikit lagi, ada sedikit yang saya inginkan, masalah manusia yang benar. Di sini biasa ada orang mengatakan benar dan merasa benar. Itu manusia. Menjadi benar itu penting. Namun merasa benar itu tidak ada. Itu tidak baik. Jadi kalau kita menjadi benar itu penting. Tapi kalau merasa benar, tunggu dulu. Itu. Kemudian kearifan akan membuat seseorang menjadi benar, tapi bukan merasa benar. Jadi seseorang itu akan arif kalau dia memang benar. Tapi dia tidak bisa arif kalau dia merasa benar. Makanya orang-orang itu tidaklah berarti dia merasa dirinya itu benar, tapi orang lain menganggap dia benar. Begitu juga orang sufi. Orang sufi tidak mengatakan dirinya dia sufi, tapi orang lain mengatakan dia sufi. Orang alim juga tidak mengatakan dirinya dia alim, tapi dia mengatakan orang lain mengatakan oh dia hebat, dia alim. Tidak pernah itu orang yang punya punya kelebihan mengatakan dirinya saya ini begini. Dia selalu menunduk. Ya bagaikan tadi padi yang punya isi dia menunduk. Itulah orang yang yang berilmu, hakikatnya memiliki ilmu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu tapi tanpa dia ini kan ya dia sombong aja itu tidak bisa dianukan. Kemudian perbedaan orang benar dan orang merasa benar. Orang benar tidak pernah akan berpikiran bahwa ia adalah yang paling benar. Orang merasa benar, di dalam pikirannya hanya dirinya lah yang paling benar. Yang kedua, orang benar bisa menyadari kesalahannya. Orang yang merasa benar, merasa tidak perlu untuk mengaku salah. Ini kan demikian. Jadi kalau orang benar tidak perlu, memang kalau sudah benar kenapa mau dianukan lagi?
Tapi yang justru yang tidak merasa benar itu mengatakan, apa sih anunya, tidak ada anunya. Ya. Kemudian orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Tetapi orang yang merasa benar, merasa tidak perlu introspeksi diri, karena merasa paling benar, mereka cenderung tinggi hati. Keempat, orang benar memiliki kelembutan hati, ia dapat menerima masukan dan kritikan dari siapa saja. Sekalipun itu dari anak kecil. Ya ini. Itu orang yang ini. Ya. Makanya kami atau saya biasa apalagi namanya kalau mengajar ya sama dengan Pak Prof barangkali semua bapak-bapak ini mengajar. Saya selalu mengatakan kalau ada sesuatu yang salah kritik saya. Tapi ingat kalau Anda mengkritik jangan salah kritik. Akan kembali kritikan itu kepada Anda. Makanya kalau mau berbuat pikir dulu sebelum Anda berbuat. Oh susah juga dia mengatakan kalau begini susah Pak Bahar mau dikasih saya bilang ya harus begitu, kalau tidak tidak bisa. Kemudian adalah kecil orang yang merasa benar hatinya keras, ia sulit untuk menerima nasihat dan masukan apalagi kritikan. Ini yang susah. Kemudian orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya serta berucap penuh kehati-hatian. Orang yang merasa benar, berpikir, berkata dan berbuat sekehendak hatinya tanpa berpertimbangan atau memperdulikan perasaan orang lain. Yang terakhir mengenai kebenaran. Ya. Kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Ya, saya sudah katakan tadi bahwasanya kebenaran mutlak itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Tetapi di lain itu ada juga kebenaran-kebenaran. Ada yang mengatakan makhluk punya kebenaran mutlak. Ada juga kebenaran relatif. Tetapi kebenaran mutlak dan relatif daripada makhluk itu adalah kebenaran relatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya. Bisa saja hari ini orang mengatakan benar, ya itu mutlak. Tapi besok dia salah karena dia dikritik oleh apalagi namanya orang yang lainnya. Ya, bukan lagi mutlak namanya. Dia ada relatif. Ini yang saya maksud. Jadi kebenaran itu mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebenaran mutlak ada juga kepada manusia, tetapi untuk disandingkan dengan kebenaran Allah itu adalah kebenaran nisbi bagi kebenaran makhluk. Saya kira ini saja apalagi namanya ya ada beberapa sebetulnya tapi itulah catatan-catatan yang bisa saya ini ya mohon maaf saya ini adalah manusia biasa barangkali tidak penjelasan saya kurang jelas, kurang mengena ataupun ada yang saya tidak ada maksud apa-apa dalam hal ini. Ini hanya sekedar ilmu. Bahwasanya kita ini hidup ini adalah untuk berilmu, bukan untuk apa-apa. Saya kira cukup dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.